Baik, selamat pagi, Coach. Selamat pagi, Kak Ade. Pak Segar, gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan, sehat. Ini malam minggu ini sibuk apa, Bu? Saya sibuk ini merancang pembelajaran daring yang barusan sama pemerintah diwajibkan untuk dilakukan. Merancang pembelajaran daring. Ya. Tugas pemerintah ya. Iya. Baik, sebentar lagi kita akan coaching sekitar 7 menit. Apakah Ibu sudah siap? Siap. Nah, di akhir sesi ini kira-kira secara khusus apa yang ingin Ibu capai? Saya ingin dalam masa daring ini bagaimana caranya supaya apa yang sudah saya harapkan dari anak-anak yang kemarin sempat tatap muka itu bisa terwujud atau tercapai gitu. Oke, kalau boleh saya ulangi, selama daring ini, jadi sudah dimulai kapan, Bu? Daringnya mulai besok, hari Besok. Senin besok. Nanti mulai daring itu tujuannya adalah agar mereka bisa menyerap yang Ibu sampaikan ya. Selain bisa menyerap kegiatan-kegiatan yang sudah kita buat dengan anak-anak itu, kalau secara daring itu saya ragu sih, apa bisa terwujud dengan maksimal atau enggak gitu. Yang dilakukan sebelum daring ini ya, bisa enggak nanti? Iya, iya. Baik, nanti apakah saya boleh memberikan umpan balik? Oh, boleh, boleh. 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 Baik, untuk harapan Ibu agar mereka itu bisa ketika daring berjalan seperti apa adanya, seperti hanya waktu PTM ya, itu ya. Apa yang mau dilakukan? Ya, sebenarnya saya pinginnya itu karena PT kemarin kan sempat daring, kemampuan anak-anak itu ya tidak maksimal. Terus sempat PTN itu kita genjot. Nah, itu bagaimanapun juga kalau anak TK kan interaksi secara langsung itu kan lebih berdampak begitu. Kok sekarang daring lagi. Nah, itu yang membuat saya akhirnya harus mencari lagi metode apa untuk bisa membuat anak-anak ini bisa belajar lebih maksimal lagi secara daring. Kalau evaluasinya daring semester lalu gimana tuh? Semester lalu itu kemampuan murid itu meningkatnya kurang maksimal. Bahkan banyak anak-anak yang tidak bisa di apa ya kemampuannya itu tidak bisa digali. Gitu. Kurang maksimal Bu ya? Sangat kurang maksimal. Sehingga diperlukan setelah evaluasi itu apa yang mau dilakukan, langkah-langkahnya Bu ya? Mungkin. Ya, kalau yang evaluasi kemarin itu kan keberhasilan materi itu kan bergantung juga orang tua, bagaimana orang tua memfasilitasi. Dan kemarin itu ada beberapa orang tua yang memang sama sekali tidak bisa. Hanya meskipun anak tidak mengerjakan itu karena memang orang tuanya tidak bisa. Nah, kalau tatap muka kan kita sudah tidak merepotkan orang tua, sudah kita lakukan di sekolah. Nah, sekarang daring lagi. Apakah itu artinya orang tua ikut berperan Bu ya? Sebagai guru di sangat, rumah? Sangat. Nah, dengan begitu apakah para guru ini mengirimkan materi kepada orang tua untuk diajarkan kepada anak-anak atau gimana? Iya. Kadang-kadang itu ada orang tua yang enggak ngambil begitu. Akhirnya kita yang mengalah mengantar gitu. Ke sekolah? Ke rumahnya. Kita mengantar ke rumahnya. Ya, seharusnya mereka ngambil sekolah ya? Ngambil ke sekolah. Bahkan sempat juga ada anak-anak yang kemarin itu tidak mengerjakan sama sekali, kita harus datangi.
Apakah materi-materi itu bisa dikirimkan lewat WA atau Telegram gitu? Nggak bisa, kadang kan Nggak seperti bisa ya? gini, Pak Ade. Kayak anak-anak membuat keterampilan apa gitu dari tepung, Ya. semua bahan dari sekolah. Oh Supaya kita begitu. nggak merepotkan orang tua harus menyediakan apa item-item kecil. Itu sekolah sudah memfasilitasi, sudah dikemas. Nanti waktu pembelajar gini kita, ayo kita buat apa itu langsung. Nah, itu ada anak-anak yang nggak diambil kan kasihannya di rumah mereka juga nggak ngapa-ngapain. Kita antar. Gitu. Jadi bahan-bahan untuk praktikum itu semua dari sekolah Di diantar ke sekolah rumah. karena orang tua sudah bayar. Iya. Oh, orang tua sudah membayar ya. Iya. Misalkan mungkin mereka ketika di rumah bahannya kurang atau ingin lebih itu apakah bisa untuk membeli sendiri, menambahkan itu? Boleh kalau orang tua kan kadang-kadang orang tua menawarkan misalnya kayak membuat adonan gitu ya. Kan sudah kita buat segini. Orang tua kan kepingin buat banyak gitu. Ya. Menambahkan bahan sendiri ya. Kami persilakan. Tapi yang pasti kami berusaha tidak membebani wali murid terlalu berat gitu. Sejauh ini yang sudah terjadi bagaimana Bu? Proses pembelajaran anak ketika ada peran orang tua di dalamnya itu bagaimana? Apakah ada orang tua yang aktif, apakah ada orang tua yang kurang peduli gitu? Iya, ada juga. Ya itu yang akhirnya kita yang harus datangi ke rumahnya siswa tersebut untuk membantu mengerjakan, untuk membantu membuatkan sesuatu itu kita pandu. Baik Bu, jadi saya melihat tadi Ibu ingin agar mereka itu bisa ketika daring berproses maksimal mungkin ya. Kemudian, Iya. tetapi ada perasaan, ada kekhawatiran dari Ibu nanti hasilnya nggak seperti yang diharapkan, nggak semaksimal Iya. itu. Betul, betul. Apakah itu juga berkaca dari tahun-tahun sebelumnya karena tahun-tahun sebelumnya juga COVID? Iya, betul. Dari tahun-tahun kemarin itu hasil pembelajaran anak sampai lulus dari TK itu jauh dari harapan gitu. Ya kalau mau lebih spesifik, kalau ukuran mereka anak-anak yang sekarang dengan yang tahun lalu gimana? Kan anak TK itu paling enggak lulus usia 6 tahun itu mereka sudah mengenal kata gitu ya. Kemampuan berhitungnya 1 sampai 10 itu minimal. Mengenal penjumlahan, pengurangan benda dan sebagainya. Itu mereka belum gitu. Kadang-kadang nulis angka aja mereka belum. Itu kan matematika literasi dasar lah. Apakah mereka dalam tugas-tugasnya itu juga diberikan deadline? Ya, literasi dasar itu saya ini kan jadi apa materi wajib gitu. Berarti ada proyek A, nanti deadline-nya kapan, proyek B, deadline-nya kapan. Ya, betul, betul. Itu ya literasi. Nah, kalau Ibu tadi ingin agar nantinya mereka itu mendapatkan hasil yang lebih baik ketika daring, kalau sekarang gimana Ibu melihat tujuan Ibu? Kan kurang 4 bulan lagi Bu ya untuk lulus itu. Ya, saya hanya gini, untuk sementara daring ini saya pakai materi-materi yang bukan berbasis proyek yang seperti saya dengan murid itu sudah rancang. Nanti kalau daring ini sudah selesai, kita akan buat proyek lagi kalau sudah tatap muka. Itu pun saya beri space waktu sebulan. 1,5 bulan lah. Kalau sampai 1,5 bulan ini masih daring, berarti proyek itu kami lakukan lewat daring. Oke. Harus coba. Oke. Berarti langkah yang diperlukan yang mau dilakukan dalam jangka pendek ini apa? Ya, sementara ini dulu, nanti kalau sampai ya untuk mengelola risiko ya. Jadi kalau nanti sampai 2 bulan ini masih belum bisa tatap muka, mungkin saya akan proyek-proyek itu ya pakai online. Mungkin waktu online-nya saya tambah begitu. Jadi mengerjakan proyeknya itu bareng-bareng lewat online.
Malang masih zona hitam. Jadi Ya, masih lebih lama lagi ya, atau mungkin sampai akhir iya, tahun masih daring. iya. Nah, ya itu. Untuk sumber daya selain tadi perangkat-perangkat yang dipersiapkan bahan-bahan untuk praktikum yang dikirim ke rumah atau dari orang tua, kemudian jaringan internet, apalagi Bu sumber dayanya? Saya pikir sumber daya yang paling utama itu selain orang tua, dorongan orang tua ya kami sebagai guru. Kalau memang orang tua tidak bisa memfasilitasi, maka sekolah yang akan datang. Kan Oke. kami tidak mungkin membiarkan anak tidak belajar sama sekali ya, gitu. Tanpa bimbingan. Jadi guru yang kita harus datangi. Jadi habis ngajar secara online gitu, secara daring, maka kami akan datang ke rumah. Ya minimal seminggu sekali lah. Seminggu 2 kali gitu kami datangi untuk memandu tugas-tugas yang tidak bisa dikerjakan yang mana, yang bisa dikerjakan, yang bisa ditinggal yang mana, itu nanti kita akan kerjakan dengan anak-anak. Gitu. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan guru-guru ya? Sudah yang kita lakukan kemarin. Jadi sudah terbiasa ya? Ya, ya. Baik, Coach Butin, di sesi kita yang singkat ini ya, coaching ini kesimpulan apa yang bisa Ibu ambil? Ya, kesimpulan yang bisa saya ambil adalah bahwa kita harus siap dengan segala risiko yang ada masalah-masalah yang tidak kita prediksi, kejadian-kejadian yang tidak kita prediksi itu bisa muncul dan kita harus bisa mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi. Pikir itu. Ya luar biasa. Kita tunggu saja ya ke depannya ya Februari ini. Baik, kita akan mengakhiri sesi coaching ini Bu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di sesi coaching berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak.